cerita ini, bolehkah saya pantun sebentar? Faiz pergi membeli tomat. Tomatnya kurang, disuruh beli lagi. Jawab salam kurang semangat. Kita ulangin satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, tetapi pada musim kemarau. Coba tebak, siapa nama Nabi tersebut? Nah, benar banget. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yuk, kita simak ceritanya dengan baik ya. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul Allah yang keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus di negeri Armenia. Beliau mengajarkan umatnya untuk selalu menyembah kepada Allah dan melarang umatnya untuk sekali-kali pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi seiring bertambahnya waktu, manusia makin bertambah banyak dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu serta setan mempengaruhi akal serta pikiran mereka, sehingga mereka menyembah berhala dan semakin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyadarkan semua manusia agar kembali kepada jalan Allah. Nabi Nuh pun menyerukan kepada mereka, "Hai umatku, segeralah kalian bertobat." Tetapi apa respon warga kota Armenia? Tidak ada yang mempedulikan kata-kata Nabi Nuh tersebut. Bahkan ada yang sampai menghina Nabi Nuh. Siapa engkau? Kami ini tidak percaya kepadamu. Kami ini lebih pandai dari dirimu. Akan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Ya Allah, mengapa seruanku ini malah membuat mereka semakin menjauh dari jalan kebenaran? Dengan hikmat, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang masih percaya kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, atau biasa juga kita sebut dengan bahtera Nabi Nuh. Siang dan malam beliau terus membuat kapal ini tanpa rasa lelah. Hingga suatu saat ada orang yang datang ke tempat Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh mengira ia ingin bertobat agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia datang hanya untuk mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Na'udzubillah min dzalik. Ia berkata, "Kamu ini bagaimana sih? Masa membuat kapal di musim kemarau? Di atas bukit lagi, gak realistis banget." Apa respon Nabi Nuh terhadap perkataan tersebut? Ia tidak mempedulikan kata-kata tersebut dan terus membuat kapalnya. Sehingga suatu hari kapal tersebut telah siap dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke kapal tersebut. Lalu mereka pun masuk ke dalam kapal. Dan tiba-tiba hujan badai datang mengenai kota Armenia. Di tengah-tengah perjalanan kapal Nabi Nuh, dia melihat anaknya Kan'an. Kan'an adalah anak yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ia menyembah berhala dan menolak ajaran ayahnya. Di saat itu Kan'an sedang memanjat bukit.
Bukit tersebut ia panjat agar selamat dari banjirnya. Dan dia melihat ayahnya. Sebelum itu, padahal Nabi Nuh sudah mengatakan kepadanya, "Ya Kan'an, irkam ma'ana, ya Kan'an, irkam ma'ana." Dan apa respon kan? Dia berkata, "Tidak ayah, aku akan terus memanjat bukit ini. Aku pasti bisa selamat." Lalu Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang akan selamat dari banjir ini, wahai anakku Kan'an." "Tidak ayah, aku pasti bisa selamat dari banjir ini." Tiba-tiba air bah pun langsung menenggelamkan putra dari Nabi Nuh ini. "Ayah, tolong aku! Ayah!" Melihat kejadian tersebut, Nabi Nuh pun langsung bersedih dan memohon doa kepada Allah. "Ya Allah, anakku telah mati tenggelam. Bahkan dia termasuk keluargaku, ya Allah." Nabi Nuh menangis kencang-kencangnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ia berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya orang yang durhaka itu bukanlah termasuk keluargamu." Mendengar firman tersebut, Nabi Nuh langsung ketakutan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah banjir 40 hari 40 malam surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit yang sangat indah. Coba tebak, ada yang tahu nggak apa nama bukit tersebut? Zuhud. Nah, bener banget namanya Bukit Zuhud. Nabi Nuh dan pengikutnya menjalani kehidupan baru yang lebih layak dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan ternak pun dapat diperkembangbiakkan dan dapat dimanfaatkan. Nabi Nuh wafat pada usia yang tahu saya kasih 2000 ini. Ayo. Wah, pada nggak tahu nih. Ya udah, saya kasih tahu ya. Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun lamanya. Masya Allah. Tapi pada saat masa kenabiannya hanya sedikit sekali orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa hikmah dari cerita ini? Pada nggak tahu semua nih? Oke, saya kasih tahu ya. Hikmah dari cerita ini adalah janganlah kalian berdurhaka kepada orang tua kalian, apalagi sampai kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab makin perih. Sebelum kita tutup cerita ini, maukah kalian bernyanyi bersama saya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak pernah lelah, walau sedikit pengikutnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata dan tingkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.